Di tengah upaya pemerintah memberantas judi daring, 16 oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terungkap menyalahgunakan wewenang. Alih-alih menutup situs judi daring, para tersangka justru melindungi ribuan situs judi daring. Tergiur imbalan, para oknum pegawai Kemkom Digi justru membelot. Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka baru yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus judi daring di Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menduga ada oknum pegawai Komdigi yang sengaja menyusupkan salah satu tersangka sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif di Komdigi. Polisi juga menemukan aliran dana dari ribuan website judi daring yang dikelola pelaku. Ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga telah mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M. Maka penyidik Subdit Jatangras di Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memaparkan nilai perputaran judi daring sepanjang 2024 mencapai 404 triliun rupiah. Kepala PPATK menyatakan saat ini orang yang terlibat menggunakan hampir 70% gajinya untuk judi daring. Ivan juga menegaskan 93% masyarakat yang terlibat judi daring menaruh deposit dalam jumlah kecil, yakni mulai dari Rp10.000. Data tertinggi pemain judi daring cenderung berasal dari kelompok berpenghasilan Rp1 juta ke bawah. Penggunaan dana judi online dibandingkan dengan penghasilan, jika kita lihat penghasilan orang dibandingkan dengan berapa yang dia pakai itu sudah sampai 69, hampir 70% penghasilan legal dia diperoleh itu untuk digunakan untuk judi online. Kalau dulu orang terima 1 juta hanya akan menggunakan 100.000, 200.000 untuk judi online, sekarang sudah hampir 900.000-nya dia pakai untuk judi online. Jadi kita melihat semakin ediknya masyarakat untuk melakukan judi online. Ini juga terkonfirmasi dengan data berikutnya. Nah, jumlah yang terbesar para pelaku judi online di kita itu adalah masyarakat yang berpenghasilan yang melakukan deposit yang kecil. Polemik judi daring juga mendapat sorotan Presiden Prabowo Subianto. Usai sidang kabinet, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto memberantas judi daring. Presiden Prabowo mengingatkan tidak boleh ada backing atau kong kali kong dari pihak manapun, termasuk aparat penegak hukum terkait judi online. Menkom Digi Mutia Hafid memastikan langsung menonaktifkan setiap nama pegawai kementerian yang dilaporkan terlibat judi daring. Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian, langsung kami nonaktifkan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai tertangkapnya oknum pegawai Kemkom Digi menunjukkan buruknya pelayanan birokrasi. Menurutnya, hal ini merupakan fenomena gunung es yang harus diselesaikan dengan sanksi dan juga advokasi. Atasan ini hanya memerintahkan kepada bawahan, kepada staf untuk melakukan pemblokiran. Tapi mereka-mereka ini kan nggak melakukan pemblokiran, Mbak. Jadi malah mereka itu justru istilahnya mengamankan gitu. Bahkan mereka itu sempat memilah-milah mana yang kategori punya link, artinya punya hubungan khusus dengan para ASN itu akan diselamatkan, tapi kalau yang tidak punya ya barulah mereka istilahnya diblokir. Jadi pemblokiran itu pilih kasih, artinya diskriminatif, tebang pilih lah kira-kira seperti itu. Dan inilah menurut saya menjadi dasar bagi pemerintah dalam ini Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam ini adalah menteri itu harus melakukan pembersihan secara total. Gurita judi daring sangat merugikan masyarakat. Selain kecanduan, aktivitas judi daring juga telah memakan banyak korban. Kini publik menunggu komitmen dan langkah nyata polisi dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memberantas judi daring hingga level birokrasi. Tim Liputan, Kompas TV.